Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Rahmatia Kasan, Prodi PGSD kelas 5C. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah literasi yang diampu oleh Ibu Desti Rahayu MPD. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk. Alhamdulillah semuanya bisa bergabung pada pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, benar, kita akan belajar tentang tanda baca. Oke, tanda baca itu apa ya? Apa itu tanda baca? Nah, tanda baca itu adalah tanda yang sering kita temukan pada bacaan, penulisan. Nah, pada tanda baca ini itu ada macam-macam fungsinya. Nah, untuk lebih lanjut mengenai tanda baca, kita akan bahas satu persatu. Ada yang sudah tahu macam-macam tanda baca itu apa saja ya? Ya benar, tanda titik. Apalagi? Oke, good, tanda tanya. Oke, bagus ya teman-teman sudah tahu bahwa tanda titik, tanda tanya itu termasuk pada tanda baca. Nah, pada hari ini ibu akan menjelaskan secara lebih detail tentang tanda baca dan fungsinya. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik atau tanda ini selalu kita jumpai pada akhir kalimat. Coba teman-teman perhatikan bukunya, di situ ada tanda titik. Nah, seringkali kita temui tanda titik ini pada akhir kalimat. Namun tidak semua tanda titik ini ada di akhir kalimat. Oke, selanjutnya ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini apa, Bu? Tanda tanya ini biasanya digunakan pada kalimat pertunjuk atau kalimat tanya. Nah, tanda tanya ini juga berada di akhir, hanya saja lebih mengarah pada kalimat pertanyaan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti kalimat bagaimana kabarmu hari ini? Nah, itu adalah contoh kalimat pertanyaan. Ada yang bisa membuat contoh kalimat pertanyaan menggunakan tanda tanya? Ayo, siapa yang bisa? Iya, silahkan Dita. Iya, good Dita. Tadi benar ya. Contoh kalimat tanda tanya itu seperti apa kabarmu hari ini? Nah, itu termasuk kalimat yang menggunakan tanda tanya. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Nah, di sini ada, tadi kita sudah bahas tanda titik. Tanda titik seperti ini ya. Kemudian yang kedua tanda tanya. Tanda tanya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tanda seru atau biasa kita sebut dengan tanda perintah. Tanda ini biasa terdapat pada kalimat perintah. Nah, dengan adanya tanda ini membuat kalimat itu membentuk atau bersifat perintah dan seruan. Akan tetapi penggunaan tanda seru juga biasanya berfungsi untuk menegaskan, mengajak, atau mempengaruhi seseorang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya biasanya teman-teman lihat
di buku teman-teman itu diperintah sebelum mengerjakan tugas adalah kerjakan atau jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, itu artinya di situ mengajak atau memerintahkan kita untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan pada buku itu. Nah, yang kemudian sebelumnya Ibu akan memperlihatkan tanda seru itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya yaitu tanda koma. Tanda koma ini sering kita jumpai pada bacaan atau kalimat dalam buku, pada teks. Nah, tanda koma ini berfungsi untuk berada pada kata atau berada sebelum dan maupun yang menjadi kata hubung. Nah, contohnya jika teman-teman membaca kemudian terdapat tanda koma, maka itu tandanya teman-teman wajib berhenti sejenak. Atau contohnya nih, Ibu kasih contoh. Ada kalimat pada suatu hari, koma. Nah, berarti kita berhenti sejenak. Pada suatu hari ada sebuah rumah yang mewah. Nah, contoh lainnya itu seperti menjadi kata hubung itu seperti ini. Ibu membeli ayam, telur, sayuran, dan bumbu-bumbu dapur di pasar. Nah, di situ terdapat kata tanda koma pada kata ayam, koma, telur, koma, sayuran, koma. Nah, itu menjadi tanda bahwa ketika kita membacanya maka ada waktu berhenti sejenak, seperti yang tadi Ibu sudah contohkan ya. Nah, tanda koma itu seperti ini. Oke, Ibu rasa teman-teman sudah sering jumpai pada bacaan atau kalimat. Nah, kemudian ada tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini biasanya banyak terdapat pada tipe penulisan laporan, format nama, atau dipakai pada dialog naskah atau percakapan. Nah, contohnya pada percakapan itu, contohnya biasa kita sering jumpai Doni tanda titik dua. Mengapa kamu di sini, Dita? Itu artinya Doni berbicara kepada Dita. Nah, kata nama Doni dan percakapannya dipisahkan menjadi dengan tanda titik dua. Nah, sampai pada tadi kita sudah membahas tentang tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda koma, dan tanda titik dua. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya Ibu akan lanjutkan pada tanda yang berikutnya, yaitu tanda titik koma. Nah, teman-teman pasti sudah pernah lihat, tapi memang jarang kita jumpai ya. Kalau di sini teman-teman lihat tanda titik dua, namun ada juga tanda titik koma, yaitu tanda yang satu ini tuh sifatnya hampir sama dengan tanda koma. Namun jika pada kalimat digunakan tanda titik koma, maka itu artinya kalimat tersebut bersifat lebih tinggi daripada yang lain. Nah, tanda titik koma ini biasa kita jumpai pada penulisan laporan seperti itu. Kemudian ada tanda hubung. Tanda hubung seperti apa, Ibu? Tanda hubung itu seperti ini ya. Nah, tanda hubung ini juga sering kita jumpai. Tanda hubung ini
biasa dipakai untuk menuliskan kata atau kalimat yang berulang-ulang. Contohnya, Adi sedang berlari-lari. Nah, antara kata lari, berlari-lari itu di tengah-tengah ada tanda hubung. Apalagi ya contohnya? Ya, menari-nari. Benar ya? Menari-nari juga perlu menggunakan tanda hubung. Ya, benar. Kemudian ada tanda pisah. Tanda pisah itu bentuknya hampir sama dengan tanda hubung, namun tanda pisah ini penulisannya lebih panjang. Teman-teman lihat di sini tanda pisah. Ya, tanda pisah ini biasanya digunakan pengapit keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Kemudian biasanya juga digunakan pada pengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Nah, contoh kalimatnya yang menggunakan kata pisah seperti ini. Acara perpisahan pada malam itu berlangsung pukul 20.00 sampai 23.00. Nah, untuk kata sampai ini biasa diganti menggunakan tanda pisah ini. Tanda pisah ini ya. Jadi antara waktu 20.00 dan 23.00 itu di tengahnya ada tanda pisah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tanda petik. Nah, tanda petik ini adalah tanda yang koma namun dia berada di atas. Nah, ada dua pemakaian tanda petik yang penting dalam kalimat bahasa Indonesia. Seperti yang pertama, dipakai mengapit istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Yang kedua, dipakai untuk mengapit makna kata yang memang dicantumkan dalam kalimat. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai tanda baca dan fungsi tanda baca. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi tanda baca itu apa ya? Atau macam-macam tanda baca yang tadi kita sudah pelajari? Ya, ada tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, dan tanda petik. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Setelah itu Ibu akan membagikan teks bacaan yang teman-teman akan mempraktekkan di depan untuk membaca dengan memahami tanda baca yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, sebelum itu Ibu rasa materi tentang tanda baca semuanya sudah paham. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ditutup dengan berdoa. Teman-teman, Ibu harap apa yang tadi kita sudah pelajari dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, Reza, Ibu minta tolong untuk pimpin doa sebelum pulang. Ya, mari teman-teman kita mendengarkan Reza dan berdoa sebelum pulang. Ya, terima kasih Reza. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.